sholat sudah ada mulai zaman Nabi Adam alaihissalam. Makanya perlu kita ketahui secara singkat, sholat subuh yang pertama kali melakukan adalah Nabi Adam alaihissalam. Ya, ketika habis gelap agak takut beliau ya. Jadi setelah terbitnya fajar, istilahnya masuk waktu subuh, akan ada cahaya. Beliau bergembira, ya, sudah ada fajar. Jadi kemudian tidak lama lagi terang. Makanya beliau sholat 2 rakaat. Yang pertama, ya, sebagai rasa syukur hilangnya kegelapan malam. Yang kedua, sebagai rasa syukur atas kembalinya matahari pagi. 2 rakaat. Nabi Adam alaihissalam. Ya. Kemudian sholat zuhur. Ya, secara singkat, Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau sholat, ya, 4 rakaat. Karena di saat itu beliau mau menyembelih putra beliau karena nazar beliau. Ini kita bahas ketika dekat-dekat Idul Adha. Ya. Walhasil waktu itu matahari sudah tergelincir, kemudian Allah mendatangkan kambing made in surga, dari surga langsung untuk menyelamatkan Nabi Ismail, ditebus, ya. Jadi bukan Nabi Ismail lagi yang disembelih, tapi kambing yang dari surga sebagai tebusan Nabi Ismail. Jadi sholat 4 rakaat yang pertama sebagai rasa syukur atas tebusan Nabi Ismail. Yang kedua sebagai rasa syukur atas hilangnya kesedihan beliau. Yang ketiga karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat karena mendapatkan kenikmatan berupa kambing dari surga. 4 rakaat. Alasan kenapa 4 rakaat? Sebagian riwayat demikian. Kemudian sholat, ya, sholat asar. Ini yang pertama kali melakukan adalah Nabi Yunus alaihissalam. Ini juga kalau diceritakan panjang. Walhasil beliau ditelan ikan paus, ya, ikan nun, ya. Makanya dalam ayatnya wa dhannuni idza dhahaba mughadiban fadhanna an lam naqdir alaihi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ketika pemilik ikan nun, ikan paus ini meninggalkan kaumnya karena merajuk umatnya mucil-mucil banar, ya, dipadahi kada mandangaran, ya, pura-pura tatulian kada mandangar. Nah dia banyak mucil, merajuk ditinggal. Ada kapal nebeng. Nah ternyata ya orang dulu, ya, kok anginnya ini kencang, langitnya hitam. Nah ini pertanda ada orang pembawa sial ini. Nah ini, ya, akhirnya mungkin ada barang kita yang pembawa sial, barangnya dulu dibuangi. Mohon maaf kalau wadah kita ini mungkin kalau bepergian kok mobilnya mogok terus cari, mungkin bawa nasi kuning atau beras kuning biasanya. Nah, ini mulai zaman Bari sudah ada, ya, naik kapal ini barangkali ada yang bawa beras kuning mungkin, ya, dibuang ke laut, buang, ya. Oh kok masih aja ada yang bawa beras putih, akhirnya dibuang juga beras putihnya, ya. Ada gandum dibuang, semua dibuang, barang sudah habis, tinggal orang saja ini. Jadi kalau ini masih tetap alam ini gejolaknya seperti ini, berarti ada orang pembawa sial. Barang sudah habis, orang yang ada dianjurkan nyerahkan nama masing-masing di kertas, di kopior kayak arisan. Barang siapa yang namanya keluar, dialah pembawa sial. Kita apakan? Kita timbai ke laut, ya, dilempar ke laut. Nah, ya. Nah, ketika dikocok keluar nama Yunus ibnu Matta. Nah, waduh, semuanya tahu ini orang soleh ini, ya, orang baik ini. Tidak mungkin, ya, tidak percaya kalau dia membawa sial. Ayo dikocok lagi, masukkan lagi, kocok lagi, dikeluarkan Yunus ibnu Matta. Wah enggak ini salah, ya, kocok ganti, masukkan lagi.
Siapapun yang cocok ketika dikeluarkan namanya Yunus ibn Matta. Inilah pembawa sial. Ayo diulang lagi Nabi Yunus. Uyak sudah, enggak usah repot-repot. Memang aku ini pembawa sial ini ya. Udah, enggak usah bingung. Aku tahu diri. Langsung loncat, loncat ke laut. Langsung ditelan ikan paus, disambut. Ini ya. Makanya mulai dari sepertiga malam gelap gulita, beliau di dalam perut ikan paus tidak tahan, gelapnya luar biasa. Untungnya beliau ini ahli tasbih, dan di saat itu beliau bertasbih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terus ya, maka dikeluarkanlah Nabi Yunus dari perut ikan paus tersebut. Apa alasannya? Falaula annahu kana minal musabbihin lanabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau seumpamanya Nabi Yunus ini tidak termasuk orang yang ahli tasbih, berzikir, niscaya dia akan berada di dalam perut ikan paus sampai hari kiamat nanti. Nah, ini ya, makanya dulu sempat kita terangkan ada makhluk Allah yang tidak mati mulai dulu sampai hari kiamat, dipanjangkan umurnya oleh Allah. Di antaranya iblis. Iblis tidak mati mulai zaman dahulu sampai hari kiamat nanti ya. Kemudian ini salah satunya lagi, ada makhluk Allah yang berupa ikan paus, umurnya panjang sampai hari kiamat nanti ya. Karena di sini diterangkan kalau seumpamanya Nabi Yunus tidak termasuk orang yang bertasbih, maka dia akan berada di perut ikan paus sampai hari kiamat nanti, menunjukkan ikan paus umurnya panjang sampai hari kiamat nanti. Tapi karena Nabi Yunus ya bertasbih, langsung mual iwaknya ya, dari dasar laut renang ya ke atas. Kemudian dimuntahkanlah Nabi Yunus ketepatan waktu asar. Bayangkan, mulai sepertiga malam di perut ikan paus, akhirnya sampai ke asar. Jadi beliau sholat asar sebanyak 4 rakaat ya. Yang pertama sebagai syukur selamat dari kegelapan perut ikan paus. Yang kedua selamat dari kegelapan dalam ruangan perut ikan paus. Yang ketiga ya selamat dari kegelapan dasar lautan dan saluran gelap. Kemudian yang keempat di saat itu sepertiga malam ya, kegelapan malam. Jadi 4 ya. Walhasil ya Nabi Yunuslah yang pertama kali sholat asar, dan sholat maghrib Nabi Isa 3 rakaat, dan sholat isya adalah Nabi Musa alaihissalam sebanyak 4 rakaat. Inilah nabi-nabi yang pertama kali melaksanakan sholat 5 waktu. Rasulullah tinggal menyempurnakan, dan kesempurnaan syariat ketika di zaman Rasulullah SAW.